Harusnya pemerintah mampu membentengi baik dari segi teknologi ataupun informasi yang masuk ke Indonesia itu sendiri, baik dari situs online ataupun sebagainya. Karena yang kita ketahui bahwasannya rakyat Indonesia ini sangat mudah diajak. Ya kalau seandainya itu ajaran itu melenceng, ya sebaiknya ya saya juga setuju kalau dihapus. Kalau memang itu berdampak positif untuk kemajuan dari negara kita. Banyak masyarakat awam yang kurang mengerti tentang situs-situs radikal itu, toh yuk masyarakat cuma tahunya ya sedikit informasi, tapi tiba-tiba langsung dari pemerintah itu langsung nutup situs-situs kayak gitu ya, itu yang perlu dibenahi aja. Oke, kita mau standby. Iya, Anda kembali di Kupas Ke-7 pemirsa, dan saya langsung masih ke Mas Mustafa. Tadi akan menjabarkan sedikit apa keanehan-keanehan yang ditemukan dari riset yang sudah Anda lakukan sendiri ya. Ya, apalagi? Memang sedikit ini saja. aneh. Jadi salah satu website itu adalah memuat ini misalnya ada kata tauhid ya. Kan ini kata tauhid ini yang di kemarin di alasan Pak Apa artinya? Mungkin ada yang tidak mengerti. Pokoknya ini Pak Apart yang jahat ya, tidak membela umat Islam dan sebagainya. Tetapi yang saya aneh adalah foto yang ditunjukkan itu adalah foto penembakan terhadap aparat, yang di situ aparat masih berdarah-darah. Tetapi website ini milik teroris. Bagaimana mungkin seorang kelompok teroris bisa memiliki foto aparat yang masih berdarah-darah dan ada yang masih hidup memegang senjata? Kalau begitu terorisnya ditembak aja dong saat itu. Ini yang pertama. Ini lucu-lucu memang kisahnya. Saya menunjukkan bagaimana. Ini ada lagi. Ya, satu lagi ya. Dalam kasus ini BNPT misalkan mengatakan Pak Irfan itu, ini ajakan bergabung dengan ISIS misalkan. Dalam website ini bukan bergabung dengan ISIS, tapi ada tombol bergabung dengan website ini untuk mengkritisi ISIS, menghajar ISIS, anti ISIS, bukan untuk mengajak bergabung dengan ISIS. Nah, ini ada kesalahan kecil. Jadi di sini screeningnya itu ada yang aneh memang. Maka dari itu saya bilang bahwa ini ada kesalahan-kesalahan yang harus diperbaiki. Maka dari itu keluhan seperti beliau ini dan lain-lain yang 22 ini harus segera dijawab. Sekarang kan saya kira sudah mendengar lah Pak Kominfo. Cabut dulu blokirnya, kita diskusi, panel kan sudah jalan. Artinya ini kan semua harus buka telinga mata sehingga masukan dari teman-teman ini segera direspon, tidak usah menunggu bertele-tele. Itu aja. Artinya begini, tindakan BNPT ini menurut saya juga Kominfo ada standar ganda. Ketika misalnya BNPT bilang mereka memblokir berdasarkan pengaduan dari kelompok masyarakat, mereka cepat bereaksinya tanpa katakanlah men-screening kita yang sesungguhnya gitu. Terus begitu kita minta untuk supaya situs kita diperbaiki, segera dinormalisasi, itu lambat seminggu, belum tidak ada jawaban. Ya jujur aja bahwa ini ada yang serampangan cara kerja BNPT. Tapi sebenarnya gitu, kalau misalnya ada permintaan misalnya untuk memperbarui konten, itu bersedia tidak? Ya bersedia, artinya gini, saya pernah jadi wartawan di Media Indonesia 89 sampai 97. Saya rasa cukup waktu untuk belajar untuk bagaimana kode etik jurnalistik. Ketika kita cuma minta kepada BNPT atau Kominfo untuk tolong jelaskan di mana salah kita, di tulisan mana, tanggal berapa, judulnya apa. Kalau memang itu bisa dibuktikan kita melakukan kesalahan, akan kita ralat, akan kita perbaiki, karena kita juga tidak ingin menjerumuskan jamaah kita pada info-info yang tidak benar. Kalau boleh kasih dulu sebentar, ini kalau dibawa ke ranah jurnalistik tidak kayak Mbak, ceritanya nanti Dewan Pers akan bilang ini bukan produk jurnalistik, karena sangat berbeda. Situs ini sangat berbeda. Pasti ada perdebatan lagi di sana. Pak Tamrin, tugas Anda berat sekali ini. Iya memang. Jadi ke depan itu nanti kalau ada misalnya udah diblokir, bukan dicabut ya, tapi diblokir. Udah diblokir sekarang, bisa protes, kemudian mengajukan protes. Nanti yang akan datang protes itu akan dibawa ke tim panel kita. Nah di panel itu kemudian dibahas. Nah nanti keputusannya dikasih ke Menkominfo. Tapi sehingga Bapak tidak usah berurusan dengan BNPT, bukan? Ya, tapi dengan justru inilah yang menjadi kekhawatiran mereka. Proses ini. Berapa lama proses ini? Kalau kemudian proses ini berkepanjangan, tentu saja mereka yang mengelola situs-situs yang sebenarnya tidak melakukan pelanggaran, maka mereka tentu saja merasa dirugikan. Karena mereka ini melakukan kerja dakwah, Pak. Dan kerja dakwah itu amar ma'ruf nahi mungkar loh. Mengajak yang baik menjauhi kemungkaran. Apalagi dari hasil penelitian tadi disampaikan, ini banyak kejanggalan-kejanggalan. Ini semua menurut saya menjadi pembelajaran.
bagi BNPT, Kominfo, dan pembelajaran juga jadi bagi pengelola situs yang dianggap radikal atau situs Islam itu. Dari situs Islam atau situs yang dianggap radikal itu, maka konten harus hati-hati di dalam menyebarkannya. Bagi BNPT maupun Kominfo harusnya juga legowo untuk mengoreksi kalau ini nggak benar, gitu loh. Cara pengambilan keputusan tanpa harus berkomunikasi lebih dulu dengan pengelola situs-situs ini, saya kira juga terlalu, ya maaf saja, terlalu arogan bagi pemerintah melakukan itu tanpa ada beberapa kesalahan memang, tetapi juga jangan dilupakan inti persoalan bahwa di antara situs-situs ini memang mendakwakan hal-hal yang radikal, yang isinya paham-paham jihadis, kemudian ekstremis, kemudian mengandung pesan salafiyah Wahabi. Saya kasih contoh, arrahmah.com. Pemiliknya Muhammad Abu Jibril itu sudah dipidana, dipenjara, vonis 5 tahun terkait tentang Undang-Undang Nomor 15 tahun 2003 dan keluar setelah 3 tahun penjara. Artinya ini ada berbeda bahwa ada situs-situs yang memang beri kesempatan memberikan ruang atau mendakwakan hal yang radikal. Nah, intinya kita semua adalah sepakat bahwa kita tidak setuju terhadap paham radikalisme keagamaan. Jangan terjerbat hanya persoalan di permukaan. Nah itu dia. Persoalan adalah itu dia yang menjadi memperbaiki tugas screening ya. Itu dia yang menjadi tugas screening Putri, sebenarnya oleh BNPT. Tidak salah. Tetapi cara memblokirnya yang salah. Nah itu dia. Kan sudah saya bilang ada nah itu dia tugas screeningnya. Tugas screeningnya itulah. Kenapa yang radikal? Tugas screeningnya itulah menjadi PR ya. Berikan kesempatan Pak Wawan dulu. Penting Mas, bukan penonton aja. Gini Mas. Pak Wawan dulu silakan. Soal jiwa loh, bukan soal apa. Kalau semua bicara yang dengerin siapa? Iya, Pak Wawan silakan. Bagi saya gini, semua pihak, Legowo, tadi saya sependapat. Dan kita buka adanya komunikasi, karena dengan komunikasi maka menghilangkan miskomunikasi. Semua elemen akan supaya semuanya tidak terkesan tertutup, misterius, kemudian ada penyamarataan. Tujuannya sebenarnya diskusi ini ingin keterbukaan, ya, Pak. Kita akan ke depan, pasti akan terbuka. Kalau diblokir buka dulu lah. Ini kan udah kelihatan ada insiden tadi. Kalau buka dulu. Nah, bukan wewenangnya BNPT. Oke. Permintaan udah belum, sekarang permintaan lagi. Kita sekarang yang kemudian itu dia. Kita jawab itu setelah jeda. Tadi kayaknya mekanismenya menjadi baik. Kita tunggu ya. Kita tunggu apa mekanisme berikut yang akan dilakukan, tetapi Kupas Ketujuh.